Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Misteri Kematian. Para pelakor melanjutkan dari part kemarin. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Hanya sekitar setengah jam saja, ia kembali membangunkanku dan memintaku untuk melakukan banyak permainan. Aku langsung melakukan apa yang ia minta, hingga membuatnya meremelek saat menerima semua serangan yang kuberikan. Sekitar setengah jam berlalu, aku sudah tak sanggup lagi lalu terkulai lemas. Ia tampak sangat puas dan mengakhiri permainan. Saat aku tengah terkulai lemas, ia langsung mengenakan pakaian dan keluar dari kamar. Tidak berapa lama kemudian, tercium aroma gulai yang begitu menggugah selera. Setelah melakukan 2 kali permainan, rasanya semua energiku terkuras habis, sehingga aku merasakan lapar. Apalagi setelah mencium aroma menggugah selera dari arah dapur. Ngegasku berjalan menuju kamar mandi, lalu mengguyur seluruh tubuh. Rasanya setiap sentuhannya masih membekas di setiap jengkal tubuhku, hingga aku terbuai setiap kali mengingatnya. Segera aku selesaikan ritual membersihkan seluruh tubuh, lalu bergegas berpakaian. Tiba-tiba kulihat lelaki tampan yang kini menjadi suamiku itu telah kembali ke kamar. "Tadi abang masak apa? Wangi banget. Aku mau dong." "Ya, sudah habis. Itu gulai sisa kemarin. Tadi abang keluarkan dari kulkas selalu dihangatkan." "Gak ada sisanya, sedikit saja," tanya aku. "Masih ada ayam ungkep, tinggal digoreng aja." Aku mulai gulai yang tadi. Aku merengek. "Cuma gulai jeroan aja kok," sahutnya. Aku bergumam lalu membaringkan tubuh. "Abang buatkan ayam goreng mau?" bisiknya hingga hembusan napasnya terasa hangat di telinga. Aku menggeleng. "Gak usah bang, besok aja lagi," ucapku sambil melingkarkan tangan di lehernya. Keesokan paginya, tampak rumah sudah rapi dan bersih. Kedua anakku telah mandi dan mengenakan seragam sekolah. Wanita paruh baya yang bekerja di rumah ini begitu gesit mengerjakan semua pekerjaannya. "Nyonya, saya sudah membuatkan sarapan untuk Nyonya dan Tuan. Kalau begitu saya mau mengantar anak-anak sekolah dulu." "Iya Bi," sahutku. "Gimana kalau Bibi panggil saya Neng saja? Itu panggilan sayang kedua orang tua saya." Ia tersenyum lalu mengangguk. Kedua anakku mencium punggung tanganku. "Ayah mana?" tanya mereka. "Masih bobo. Ini buat jajan kalian." Aku memberikan selembar uang untuk masing-masing. Setelah itu mereka langsung berangkat. Aku bergegas menuju nasi goreng buatan Bu Darmi. Entah mengapa, aku terus kepikiran gulai jeroan yang dipanaskan Bang Anwar. Lalu aku membuka freezer, berharap masih ada sisa jeroan yang masih bisa kumasak. Benar saja, di sana masih ada sepotong hati dan sepotong daging yang tampak aneh. "Daging apa ini?" gumamku sambil memperhatikan daging berlemak yang baru pertama kali kulihat. "Kamu sedang apa?" tanya Bang Anwar tiba-tiba hingga membuatku terkejut. "Ini daging apa bang?" tanya aku. "Itu daging susu sapi. Sini, biar abang saja yang masak," ucapnya sambil merebut daging itu dari tanganku. Bang Anwar langsung memotong-motong daging tadi lalu menyiapkan bumbu. Aku tak menyangka kalau suamiku ternyata pintar memasak. Beberapa waktu kemudian ia menghidangkan semangkuk gulai tersebut.
Aroma gula yang ia hidangkan begitu menggugah selera, hingga membuatku tak sabar untuk segera melahapnya hingga habis. Namun, baru satu suapan saja, daging itu masuk ke mulutku. Tiba-tiba perutku terasa mual. "Kamu kenapa?" tanyanya. "Maaf bang, sepertinya aku masuk angin." Aku langsung berlari ke kamar mandi dan mengeluarkan semua isi perutku. Saat kembali, kulihat ia tengah melap nasi bercampur gulai tadi hingga habis. "Goreng ayam saja di kulkas," ucapnya sambil mengeluarkan daging ayam yang telah diungkep. Aku mengangguk, lalu meraih ungkep ayam tersebut dan menggorengnya. Setelah selesai makan, Bang Anwar langsung pamit untuk berangkat bekerja. Padahal hari ini hari pertama kami menjadi pengantin, tapi ia sudah masuk kerja saja. Padahal apa yang dilakukannya tadi malam masih terus terbayang dalam ingatan hingga membuatku senyum-senyum sendiri. Saat aku hendak ke kamar, tiba-tiba kulihat sekelebat bayangan wanita melintas menuju dapur. Apakah tadi Bu Darmi yang telah kembali? Tetapi seingatku, tadi Bidarmi mengenakan kebaya berwarna biru, sedangkan sekelebat bayangan tadi tampak berwarna putih. "Bidarmi," panggilku. Hening, tak ada jawaban. Aku berjalan menuju dapur. Kulihat di sana tak ada siapapun. Tiba-tiba terdengar suara guyuran air di kamar mandi belakang. "Bi," aku memanggil kembali. Hening, masih tak ada jawaban. Tetapi suara guyuran di kamar mandi terdengar semakin nyaring. "Bidarmi ada di dalam?" tanya aku. Entah mengapa jantungku tiba-tiba berdegup lebih cepat, seakan ada hal buruk yang akan terjadi. Terdengar suara cekikikan yang membuat bulu kuduku meremang. Aneh sekali, padahal ini masih pagi. Mengapa ada suara kuntilanak? Aku bergumam. Aku segera bergerak mundur karena khawatir bahwa yang di dalam kamar mandi bukanlah Bidarmi. Namun, entah mengapa tiba-tiba kakiku sangat sulit untuk digerakkan. Seketika seluruh tubuhku bergetar, disertai seluruh bulu di tubuh yang tiba-tiba berdiri. Tiba-tiba, sebuah tangan menyentuh pundakku hingga jantungku seakan terlepas dari tempat semula. "Neng Amanda, kenapa melamun begitu?" tanya Bidarmi yang tiba-tiba muncul di belakangku. Jantungku nyaris terlepas. Benar saja, Bidarmi mengenakan kebaya berwarna biru. Lalu sekelebat bayangan berpakaian putih tadi siapa? "Bibi, kenapa tiba-tiba ada di belakangku sih?" Aku mengatur nafas yang ngos-ngosan. "Loh, kan Bibi baru pulang dari mengantar anak-anak, lalu sekalian ke pasar." Aku terenyak mendengar jawabannya. Lalu suara guyuran air tadi, siapa? Tanpa berlama-lama, aku langsung mendorong pintu kamar mandi. Tak ada siapapun di sana. Padahal tadi aku mendengar dengan jelas suara orang mandi. "Neng Amanda kenapa? Kayak orang bingung begitu?" Aku menceritakan apa yang tadi kulihat dan kudengar. Namun, Bidarmi malah tersenyum melihat gelagatku. "Mungkin Neng kelelahan semalam, makanya sampai berhalusinasi." Aku mengernyitkan dahi saat mendengar ucapannya, lalu bergegas ke kamar saat mendengar suara anak bungsu yang baru saja bangun. "Neng, Bibi langsung masak atau mandikan Aurel ya?" tanyanya kembali mengejutkanku. "Aurel biar saya saja Bu yang memandikan." Ia mengangguk lalu bergegas ke dapur. "Tante tadi kemana Bu?" tanya bocah berusia 3 tahun itu sambil mengucek kedua bola matanya. "Tante siapa?" Aku sangat bingung dengan pertanyaannya. "Tante cantik mengenakan gaun berwarna putih," sautnya hingga membuat mataku langsung belalak. "Aurel ngomong apa? Aurel mimpi?" Ia hanya menggeleng lalu terdiam merenung. Aku segera memandikan dan mengganti pakaiannya.
Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Lalu terdengar suara wanita parubaya yang kini telah menjadi ibu mertuaku. Aku beranjak untuk menemuinya. "Cucu nenek sudah cantik dan wangi," ucapnya sambil memeluk Aurel lalu menciumnya. Aku sangat terharu. Ibu mertua memang sangat baik dan menyayangi Aurel, walaupun ia bukan cucu kandungnya. "Amanda, kenapa wajahmu pucat sekali? Apa Anwar semalaman terlalu membuatmu bekerja keras dan bergadang?" tanyanya. Aku langsung tersenyum dan tersipu malu saat mendengar pertanyaannya. Lalu kami berbincang-bincang di ruang tamu. Banyak hal yang kami obrolkan. Suasana begitu hangat. Obrolan kami terus mengalir dan terasa seru. Mungkin ini adalah jawaban dari doa-doaku, yaitu memiliki ibu mertua yang sangat baik dan memperlakukanku seperti anaknya sendiri. Sudah sangat lama saya memimpikan untuk memiliki menantu juga cucu. Akhirnya Allah mengabulkan doa-doa saya. Ucapan ibu mertua senada dengan yang tengah kupikirkan. Aku hanya tersenyum menanggapinya. Semua ini terasa begitu indah. Semoga saja semuanya terus seperti ini. Setelah lumayan lama berbincang-bincang, ibu mertua mengajak Aurel jalan-jalan dan menyuruhku untuk kembali beristirahat. Karena katanya, wajahku sangat pucat seperti kuntilanak. Walaupun ucapannya ceplas-ceplos, tapi sama sekali tidak menyinggung perasaanku. Aku mengangguk dan bergegas ke kamar. Terdengar suara pisau yang beradu dengan talenan. Tampaknya Bidarmi tengah memasak di dapur. Tiba-tiba terdengar suara petir yang menyambar-nyambar. Aku menoleh ke arah jendela. Tampak langit begitu gelap, padahal jam menunjukkan pukul 11 siang. Tidak berapa lama kemudian, terdengar suara rintik hujan. Aku segera berlari keluar untuk mengangkat jemuran, karena Bidarmi masih sibuk di dapur. Angin berembus hingga terasa menggigit kulit. Tampaknya tidak lama lagi hujan akan turun dengan derasnya. Gegasku percepat mengangkat semua jemuran sebelum jutaan tetes air datang menyerbu. Tiba-tiba, kulihat sesosok wanita berjalan membelakangiku menuju arah belakang rumah. Aneh sekali. Padahal di belakang rumah ini adalah kebun pisang milik Bang Anwar yang lumayan luas. Lalu setelah kebun pisang dan hamparan sawah yang luasnya berhektar-hektar, siapa wanita itu? Mau kemana dia? Aku langsung terdiam saat melihat postur tubuh juga gaya rambut wanita itu. Ia tampak seperti seseorang yang kukenal. Jantungku langsung berdegup lebih kencang saat menyadari bahwa penampilannya sama persis dengan mendiang Jessica. "Neng, ayo cepetan masuk. Sebentar lagi akan turun hujan," ajak Bidarmi sambil meraih pakaian yang berada dalam genggamanku. "Saya mau ke sana dulu." Aku memberikan semua pakaian itu, lalu bergegas mengikuti kemana wanita tadi pergi. "Neng, ngapain ke sana?" teriak Bidarmi. Aku tidak menyaut, tetapi mempercepat langkah, lalu menuruni tangga yang menurun ke bawah. Rumah ini berada di atas, dengan pondasi setinggi 1 lantai ruangan. Kulihat wanita tadi berhenti tepat di sebuah pohon semak-semak yang menutupi tembok. Lalu tiba-tiba ia menoleh ke arahku. Seketika aku langsung membelalak dan terkejut saat melihat dengan jelas bahwa ia adalah Jessica. Seluruh tubuhku terasa bergetar hebat saat melihat penampakannya. Aku ingin berlari sekencang mungkin, tetapi tiba-tiba kakiku terasa sulit untuk digerakkan. Jessica tiba-tiba saja menuju ke arah pohon semak tadi, hingga membuatku kebingungan. "Neng, sedang apa di sini? Hati-hati, banyak ular." Lagi-lagi Bidarmi membuatku terhenyak. Tanpa menjawab pertanyaannya, aku langsung menuju ke arah Jessica. Tetapi tiba-tiba ia telah menghilang begitu saja. "Ada apa, Neng? Apa yang ingin Neng tunjukkan?"
Tanyanya. Sepertinya aku berhalusinasi. Gak apa-apa, Bi. Ayo kita masuk. Beberapa waktu kemudian, Bidarmi pamit untuk menjemput anak-anak sambil membawa 2 buah payung. Hanya beberapa menit saja Bidarmi pergi. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Suasana rumah terasa sangat mencekam saat hujan turun. Untuk mengusir rasa sepi, aku langsung menyalakan musik dan berbaring di kasur. Tok 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 tok. Aku langsung beranjak dari tempat tidur saat mendengar suara ketukan pintu. Sepertinya itu Bang Anwar, gumamku. Namun saat pintu dibuka, tak ada siapapun di sana. Bang, panggilku. Hening, tak ada jawaban. Bidarmi, masih hening. Seketika bulu kuduku meremang, disertai degupan jantung yang terasa begitu cepat. Aku langsung bergegas masuk ke kamar dan melompat ke tempat tidur dan menutup seluruh tubuh dengan selimut. Dap 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 dap. Terdengar derap langkah kaki seseorang. Kriat. Lalu terdengar pintu kamar dibuka hingga membuatku semakin gemetaran. Aliran darah seakan mengalir lebih deras, disertai detak jantung yang semakin tak beraturan. Kurasakan keringat dingin membasahi seluruh tubuh ini. Sret. Selimut yang kugunakan menutupi tubuh seketika terbuka. Aku langsung menutup mata dan tak berani melihat siapa yang tengah berada di hadapanku. Sayang, kamu sakit? Tanyanya lembut hingga aku langsung membuka mata. Loh, abang, kok tiba-tiba ada di sini? Kapan datang? Tanyaku sambil mengatur nafas. Kamu kenapa sih? Kayak ketakutan gitu? Ia membelai rambutku lalu mengecup kening. Aku menceritakan apa yang tadi kulihat, tetapi ia malah tersenyum, lalu melumat bibirku hingga aku tak bisa berkata-kata lagi. Anak-anak di mana? Tanyanya sambil menatap wajahku seperti seekor singa yang kelaparan. Sedang dijemput oleh Bidarmi. Aurel? Ia kembali bertanya. Sama ibu. Tanpa berlama-lama, ia langsung mengunci pintu rapat-rapat lalu membaringkan tubuhku. Ia begitu sangat buas, tetapi aku sangat menyukainya. Sekitar setengah jam berlalu, aku langsung terkulai lemas di kasur. Bu, terdengar suara anak-anak sambil mengetuk pintu. Bang Anwar langsung menutup tubuhku yang tanpa sehelai benang pun dengan selimut, lalu mengenakan pakaiannya dan bergegas keluar. Anak-anak ayah kehujanan gak? Terdengar suara Bang Anwar menyambut anak-anak dengan hangat. Aku masih berbaring di tempat tidur. Rasanya semua energiku terkuras habis dengan apa yang tadi kami lakukan. Beberapa waktu kemudian, aku langsung bergegas ke kamar mandi untuk mengguyur tubuh dan berwudu karena harus segera sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, hujan telah berhenti. Kulihat Bang Anwar tak ada dimanapun. Terdengar suara tawa Bidarmi bersama anak-anak. Kulihat wanita parubaya itu tengah menemani anak-anak makan siang sambil menceritakan dongeng si kancil. Bang Anwar kemana, Bi? Aku bertanya hingga ia menghentikan ceritanya. Katanya mau kembali ke pabrik. Aku langsung pamit untuk menjemput Aurel di rumah ibu. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Tetapi Bang Anwar belum juga pulang. Sementara anak-anak telah terlelap bersama Bidarmi. Selain cekatan dalam mengurus rumah, Bidarmi juga sangat telaten saat mengurus ketiga anakku. Tiba-tiba tercium aroma kemenyan yang begitu menyengat di hidung. Dari balik gorden, kulihat sekelebat bayangan yang melintas. Jika dilihat dari postur tubuhnya, bayangan tadi tampak seperti Bang Anwar. Namun, mengapa ia bergerak menuju ke belakang rumah? Aku beranjak dari tempat tidur, lalu bergegas keluar mengikuti sekelebat bayangan tadi. Benar saja, itu Bang Anwar
ia berjalan menuju pohon semak yang tadi pagi ditunjukkan oleh arwah Jessica. Namun, karena situasi sangat gelap, tiba-tiba ia tak lagi bisa terlihat. "Bang Anwar?" panggilku. Hening tak ada jawaban. "Bang Anwar!" Aku kembali memanggilnya. "Kamu ngapain di sini?" Seketika aku langsung terhenyak saat melihat Bang Anwar berada di belakangku. "Loh, kok abang tiba-tiba berada di sini? Abang kan baru pulang kerja." "Enggak, dari tadi aku sudah lihat motor abang terparkir di sana." "Abang gak pakai motor, abang tadi naik mobil teman abang." Aku menjadi semakin bingung mendengar ucapannya. Lalu tiba-tiba ia menarik tanganku dengan lembut untuk segera masuk. "Apa abang punya ruang rahasia di belakang rumah ini?" Belum sempat tanyaku terjawab, ia langsung melumat bibirku hingga aku tak bisa mengatakan apapun. Kedua tangannya aktif menyusuri seluruh tubuh hingga fokusku terganggu. Ia membuatku gelinjangan dan melupakan semua tanda tanya yang tadi berputar-putar dalam kepala. Dengan sigap, ia melepaskan semua pakaianku lalu kembali membuatku melayang bagai di awang-awang. Ada, Bang Anwar juga ternyata semakin aneh. Oke, lanjut. Lumayan lama ia bermain hingga aku benar-benar terkulai lemas dan tertidur dengan senyum merekah di bibir setelah meneguk kenikmatan yang ia berikan. Tiba-tiba terdengar suara kokok ayam jantan. Aku terenyak dengan kondisi tubuh tanpa selai benang pun. Lagi-lagi Bang Anwar tak berada di kamar. Kurai ponsel, tampak di layar ponsel. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Semalam aku tidur dengan pulasnya setelah menikmati belayan lembut suamiku. Dia benar-benar mampu membahagiakan jiwa dan raga ini. Aku segera bergegas ke kamar mandi untuk mengguyur seluruh tubuh. Setelah berpakaian, aku langsung keluar kamar untuk mencari Bang Anwar. Tiba-tiba terdengar suara guyuran air di kamar mandi belakang. Aku menyalakan semua lampu, lalu bergegas ke sana. "Bang?" panggilku sambil mengetuk pintu saat mendengar suara guyuran air. Tidak berapa lama kemudian, pintu kamar mandi dibuka. Lalu tampaklah Bidarmi yang terlihat baru selesai berwudu. "Neng sudah bangun? Bibi mau sholat tahajud dulu." "Iya Bi, silahkan. Aku cuma lagi nyari Bang Anwar." Ia mengangguk, lalu segera masuk ke kamarnya. Setelah menyusuri seluruh sudut ruangan, tapi Bang Anwar tak juga kutemukan. Saat aku berada dalam kebingungan, tiba-tiba dua buah tangan melingkar ke pinggangku. Ia mendekapku dari belakang dengan erat. "I love you," bisiknya hingga deru napasnya terasa hangat di tengguk leher. "Abang dari mana?" tanyaku. "Habis ngerokok di teras," sautnya sambil mengajakku kembali ke kamar. Ia langsung membaringkan tubuhku dan menciumi leherku. "Aku sudah mandi," rengekku. "Ya nggak apa-apa, nanti mandi lagi bareng." Aku benar-benar tak bisa menolak keinginannya, walaupun seluruh tubuh masih terasa lemas. Tetapi aksinya lagi-lagi membuatku kegelinjangan dan ketagihan. Aku hanya pasrah menerima setiap serangan yang ia berikan. Aduh, Bang Anwar, Bang Anwar. Buas banget ya guys. Aduh, capek gue bacanya melihat kelakuan si Anwar. Oke, lanjut. Tak ada perlawanan, bisiknya. Aku langsung bangkit lalu membalas semua serangan yang ia berikan. Beberapa waktu kemudian, kami telah sama-sama selesai. Kulihat ia langsung terkulai lemas dan tertidur. "Bang, katanya mau mandi bareng." Ia langsung menarik tubuhku hingga terjatuh terbaring di dadanya yang bidang. Mungkin tak mengapa jika aku memejamkan mata sebentar saja hingga azan subuh berkumandang. Tiba-tiba pintu kamar terbuka begitu saja. Tetapi tak kulihat siapapun di sana.
Gegasku raih selimut untuk menutupi tubuh, lalu kembali menutup pintu. Tok 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 tok. Terdengar seseorang mengetuk pintu. Aku langsung berpakaian dan menutupi seluruh tubuh Bang Anwar. Saat pintuku buka, tak kulihat siapapun di sana. "Bidarmi?" panggilku. Hening. Tak ada jawaban. Tiba-tiba terdengar suara isak tangis dari depan rumah. Karena penasaran, aku bergegas menuju pintu depan, lalu mengintip dari balik gorden. Tampak olehku seorang wanita berpakaian terbuka tengah menangis terseduh-seduh di teras. Karena penasaran, aku membuka pintu untuk melihatnya lebih jelas. "Kamu siapa?" tanya aku. Ia menoleh ke arahku. Kulihat matanya sembab dan dibasahi air mata, tetapi wajahnya tampak seputih kertas hingga membuat bulu kuduku meremang. Wanita itu berdiri, lalu bergerak menuju ke belakang rumah. Ia kembali menoleh dan memberi kode agar aku mengikuti. "Sayang, kamu sedang apa sih di sini?" Aku langsung terkejut dan menoleh ke belakang. Tampak suamiku tengah menatapku dengan wajah yang bingung. Wanita itu? Aku menunjuk ke depan, tetapi sosok wanita tadi telah menghilang. Bang Anwar tampak bergidik sambil celingukan. Ayo, kita masuk. Mungkin wanita tadi hantu. Sejak ditemukan banyak mayat wanita di kampung kita menjadi angker, bisiknya sambil bergidik. Sebenarnya rahasia apa yang abang sembunyikan dariku? Rahasia apa? Abang tidak menyembunyikan apapun, ucapnya sambil mendorong tubuhku ke kasur. Jangan lagi mengalihkan perhatianku dengan belai mesra abang. Aku menatapnya tajam dan mengempaskan tangannya yang hendak menggerayangiku. Habisnya kamu selalu membuat abang nafsu, ucapnya sambil kembali melumat bibirku. Aku melepaskan tubuhnya dan bergerak mundur. Jangan mengalihkan pembicaraan bang. Tolong jawab. Apakah abang merahasiakan sesuatu dariku? Tiba-tiba terdengar suara azan subuh. Kami menyudahi obrolan karena Bang Anwar pamit hendak ke masjid. Aku pun mengangguk dan berniat sholat subuh. Saat ia keluar dari rumah, aku masih memperhatikannya dari balik gorden. Aneh sekali, ia tak berjalan menuju ke arah masjid, tetapi malah ke kebun belakang rumah. Karena penasaran, aku pun mengikutinya. Tetapi tiba-tiba ia menghilang entah kemana. Tak ada cahaya penerangan di sana. Makanya aku tak bisa mengikutinya lebih jauh lagi. Aku kembali masuk ke rumah dengan wajah bingung, lalu bergegas sholat subuh. Setelah sekian lama, Bang Anwar tak juga kembali, padahal jam menunjukkan pukul 6 pagi. Neng, mau bibi buatkan teh atau kopi? Tanya Bidarmi. Aku menggeleng. Enggak bi. Aku langsung kembali ke kamar dan membaringkan tubuh karena kepalaku terasa sedikit sakit. Bang Anwar tak juga kembali, padahal hari semakin siang. Sementara Bidarmi seperti biasa mengantar anak-anak ke sekolah. Aku segera berjalan menuju ke kebun belakang rumah. Aneh sekali, tak ada apapun di sana. Tetapi mengapa tadi Bang Anwar berjalan menuju ke sini? Aku kembali ke rumah lalu berganti pakaian dan berniat untuk mencari Bang Anwar di rumah orang tuanya atau pabrik. Mau kemana sayang? Kok pagi-pagi gini sudah rapi? Tanyanya yang keluar dari kamar tamu. Loh, kok abang dari kamar itu sih? Tanya aku. Iya, tadi pulang dari masjid abang istirahat di sana. Soalnya gak mau mengganggumu istirahat. Abang tadi gak ke masjid kan? Malah ke kebun belakang. Sebenarnya tadi abang melihat sekelebat bayangan melesat ke arah kebun pisang. Abang mengejarnya karena curiga bahwa itu maling. Abang melihat sesosok laki-laki dengan penutup wajah berlari ke arah kebun pisang. Tapi saat dikejar, tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Ucapannya mungkin ada benarnya juga. Lalu setelah itu ia beranjak ke dapur untuk sarapan. Karena sebelum pergi mengantar anak-anak ke sekolah,
Bidarmi telah menyiapkan sarapan untuk kami. Sayang, tolong jangan berpikiran macam-macam sama abang, karena abang sangat mencintaimu. Ia menatap wajahku lekat-lekat. Sorot matanya menyiratkan bahwa ia benar-benar mencintaiku dengan tulus. Setelah itu, ia bergegas berganti pakaian lalu berangkat kerja. Saat beranjak siang, aku mendengar kericuan warga yang berjalan tergesa-gesa dengan wajah tegang. Ada apa? Kalian mau kemana? Tanya aku. Ada mayat di kebun kopi, saut mereka hingga membuatku tercengang. Entah untuk beberapa kalinya, desa ini digemparkan dengan penemuan mayat tanpa busana, dengan dada yang telah bolong dan kehilangan organ dalamnya. Sampai saat ini, semuanya masih menjadi misteri. Entah itu perbuatan psikopat atau iblis pemangsa organ manusia. Saat malam tiba, kembali tercium aroma gulai. Kulihat Bang Anwar tak ada di sampingku. Padahal malam sudah sangat larut. Aku bergegas ke dapur karena mengira dirinya tengah memasak. Tetapi anehnya, tak ada siapapun di dapur. Namun aroma gulai itu semakin terasa menusuk ke hidung. Neng Amanda sedang apa sih? Lagi-lagi Bidarmi membuatku terkejut karena muncul secara tiba-tiba. Bibi, nyium aroma gulai nggak? Tanyaku. Ya, mungkin dari rumah tetangga, sahutnya. Rumah ini dikelilingi kebun kopi, kebun pisang, juga kebun jahe. Jarak ke rumah tetangga sekitar 100 meter. Jika tetangga memasak, kemungkinan aromanya tak akan tercium hingga ke rumah ini. Tetangga mana yang masak malam-malam begini? Mungkin saja mereka lapar, lalu menghangatkan gulai tadi sore. Setelah itu, Bidarmi pamit untuk kembali ke kamar, karena tadi ia hanya haus dan hendak mengambil air minum. Bi, lihat Bang Anwar gak? Tanyaku. Ia menggeleng. Tiba-tiba aku lihat Bang Anwar yang baru dari luar. Abang dari mana? Tanyaku sambil memperhatikan mulutnya yang berminyak seperti baru habis makan. Tadi di pos ronda lagi pada ngeronda sambil ngeliwat. Abang iseng-iseng ke sana. Malah ditawari makan. Oh. Setelah itu, Bang Anwar mengajakku ke kamar. Kali ini aku menolak keinginannya karena pikiranku tengah kacau balau. Terdengar suara azan subuh berkumandang. Aku segera membangunkan suamiku. Tetapi ia tak juga bangun. Lalu tiba-tiba ia bilang kalau dirinya sedang demam. Sholat itu wajib, sekalipun sedang tak enak badan, ucapku. Iya, nanti aja, sautnya sambil menutupi tubuhnya dengan selimut. Aku bergegas mengambil air wudhu, lalu segera melaksanakan 2 rakaat sholat subuh. Saat menengok kanan dan kiri, seraya mengucapkan salam, tiba-tiba kulihat sesosok wanita tengah berdiri di mulut pintu. Dia adalah Jessica. Mengapa ia terus mendatangiku? Tiba-tiba ia menggerakkan jemarinya seolah memberi isyarat agar aku mengikutinya. Aku bergegas melepas mukena, lalu berjalan mengikutinya. Sebenarnya jantungku berdegup tak beraturan. Aku benar-benar takut saat melihatnya melayang dan tak napak di tanah. Namun aku mencoba untuk tenang dan menghempas rasa takutku. Jessica berhenti tepat di tanaman semak yang menempel ke tembok. Lagi-lagi yang menunjuk ke sana. Namun kali ini aku membawa senter. Jadi aku akan mencari tahu apa yang ada di balik tanaman semak itu. Setelah ku sorotkan senter ke sekitarnya, tak kutemukan apapun di sana. Kulihat Jessica hanya menangis tanpa mengatakan apapun. Dengan tubuh gemetaran karena takut, aku menempelkan tangan di dinding. Lalu tiba-tiba dinding tembok itu terbuka seperti pintu rahasia. Betapa terkejutnya aku saat melihat sebuah ruangan di dalamnya. Karena penasaran, aku langsung masuk dan melayangkan pandanganku ke sekitar ruangan. Tiba-tiba pintu tembok tadi
kembali tertutup hingga membuatku terkejut. Namun, aku mencoba untuk tenang karena berpikiran bahwa pintu itu bisa kembali dibuka dengan cara menempelkan tangan di tembok. Kembali kulayangkan pandangan ke seluruh area ruangan itu. Tiba-tiba, kulihat sebuah tempat tidur lengkap dengan kasur dan bantal. Selain itu, ada peralatan masak juga beberapa pisau daging yang beraneka ragam. Tiba-tiba, terdengar suara menggelegar yang membuat bulu kuduk meremang. Bersamaan dengan itu, sesosok tinggi besar berbulu hitam dan lebat tiba-tiba muncul hingga membuatku terkesiap. Matanya merah menyala. Ia menatap tajam ke arahku, seolah hendak menelanku bulat-bulat. "Wah!" Aku langsung berteriak histeris sambil berjalan mundur. Makhluk mengerikan itu semakin mendekat dan nyaris mencengkeramku. Tetapi tiba-tiba Bang Anwar muncul dan menghalangi makhluk itu untuk mendekatiku. "Jangan, dia istriku!" teriaknya sambil menarik tanganku dan membawaku kabur. Saat itu, yang kurasakan hanyalah rasa takut, tanpa memiliki waktu untuk bertanya apa yang sebenarnya. Setibanya di kamar, Bang Anwar langsung memelukku dengan erat sambil berderai air mata. "Makhluk itu belum sempat melakukan apapun kan padamu?" tanyanya. "Belum," sahutku lirih dengan dada yang masih berguncang hebat. Ia kembali memelukku dengan erat dengan wajah cemas. "Sebenarnya ruangan apa itu?" tanyaku. "Dulu abang menggunakannya untuk kos-kosan. Tetapi tiba-tiba muncul makhluk tadi yang membuat orang-orang yang ngekos ketakutan." "Abang gak bohong kan?" tanyaku. "Percayalah sama abang dan jangan pernah mendekati ruangan itu." Sebenarnya aku tak lantas mempercayai semua yang ia bicarakan, tetapi aku harus terlihat mempercayainya agar aku bisa kembali menyelidiki ruangan tersebut. Tiba-tiba, Anwar mengunci pintu dengan rapat, lalu melucuti seluruh tubuhku. Aku mencoba menolaknya, tetapi ia terus memaksa. "Tolong sayang, abang membutuhkanmu agar perasaan abang menjadi lebih tenang," ucapnya sambil memulai aksinya. Apa yang ia lakukan benar-benar membuatku kembali terbuai. Setiap sentuhannya membuatku lemah dan tak berdaya. Cukup lama ia memainkan sebuah permainan yang membuat napasku tak beraturan. Walaupun aku merasa aneh dengan dirinya, mengapa ia tampak sangat bernafsu di saat dirinya tengah cemas dengan apa yang tadi terjadi. Aku melihatnya begitu puas menikmati setiap jengkal tubuhku. Tetapi aku tak bisa menghentikannya, karena aku pun semakin terbuai dibuatnya. Tempat tidur kami tampak berguncang dengan aksi yang kami mainkan. Salahkah aku jika menikmati semua ini? Aku benar-benar tak bisa mengendalikan diriku. Seharusnya aku menolak dirinya untuk kembali menikmati tubuh ini sebelum aku mengetahui rahasia besar tentang dirinya. Namun, rupanya diri ini terlalu lemah untuk menolak setiap kenikmatan yang ia berikan. Setelah sama-sama puas, kami terkulai di tempat tidur sambil berpelukan. "Abang gak kerja?" bisikku. Ia menggeleng, lalu menutup mulutku dengan jarinya seolah memberi tanda agar aku tak lagi bersuara. Saat malam tiba, ia menyuruhku untuk segera tidur, lalu berbaring di sampingku. Aku mengangguk, padahal aku berpura-pura tidur karena ingin menyelidiki apa yang akan ia lakukan malam ini. Setelah suasana semakin hening, tampaknya sudah larut malam. Tiba-tiba terdengar suara darinya yang turun dari tempat tidur secara perlahan. Aku membuka sedikit mataku. Kulihat ia berjalan perlahan dan keluar dari kamar, lalu kembali menutup pintu. Setelah itu aku segera beranjak dari tempat tidur, lalu mengendap-endap mengikutinya. Aku sangat terkejut saat melihat berjalan menjauhi rumah.
Aku terus mengikutinya hingga mataku langsung terbelalak saat kulihat seorang wanita berpakaian terbuka melambaikan tangannya kepada suamiku. Dari balik pohon nangka, kulihat mereka bergandengan dengan mesra lalu berjalan menuju ke rumah kami. Hatiku langsung terbakar emosi, tetapi aku mencoba untuk tenang karena masih ingin mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Kulihat keduanya menuruni anak tangga menuju ruang rahasia di kebun belakang rumah. Sungguh sulit untuk dipercaya. Rupanya lelaki yang sangat kucintai itu tak ada bedanya dengan mantan suamiku yang tukang selingkuh. Dari jauh, kulihat mereka berdua masuk ke ruang rahasia tersebut. Seketika darahku langsung mendidih. Aku benar-benar geram bercampur sedih. Bisa-bisanya aku mendapatkan pengkhianatan untuk yang kedua kalinya. Namun, tiba-tiba kulihat Bang Anwar keluar dari ruangan itu, sedangkan si wanita tampaknya masih berada di dalam. Lalu tidak lama kemudian, terdengar suara jerit histeris wanita itu. Suara gaduh yang mengerikan. Apa jangan-jangan makhluk mengerikan tadi tengah memangsa wanita itu? Apakah suamiku melakukan pesugihan gendruwo hingga ia menumbalkan wanita tadi sebagai mangsa makhluk mengerikan itu? Aku langsung berlari ke pos ronda. Tetapi naasnya, malam ini tak ada satupun orang yang meronda. Setelah itu aku bergegas ke rumah Pak RT untuk melaporkan apa yang terjadi. Walaupun dengan tubuh yang gemetaran karena berkeliaran di tengah malam. Setibanya di sana, Bu RT malah menatapku dengan tatapan sinis. Mungkin karena ia merasa terganggu. Ini sudah malam, Amanda. Ada perlu apa sama suami saya? Tanyanya. Tolong, ini sangat darurat. Setelah itu, Bu RT langsung memanggil suaminya. Beberapa waktu kemudian, Pak RT keluar dari kamarnya sambil mengenakan sarung. Tanpa berlama-lama, aku langsung menceritakan semuanya. Setelah mendengar semua penuturanku, Pak RT langsung mengumpulkan warga, lalu bergegas ke belakang rumah. Selama di perjalanan, aku terus memikirkan suamiku. Walaupun aku sangat mencintainya, bahkan belum lama ini kami menghabiskan malam yang indah, tetapi apa yang dilakukannya benar-benar tidak manusiawi. Setibanya di sana, suasana begitu hening. Aku langsung mengajak mereka menuju sebuah pintu rahasia di balik tanaman semak. Lalu setelah itu, aku mendorong pintu tersebut. Namun anehnya, pintu itu tak juga terbuka. Aku meminta bantuan beberapa warga yang dikumpulkan Pak RT. Mereka semua membantuku mendorong pintu itu. Namun ternyata pintu itu tak juga terbuka. Sebenarnya apa yang ingin kamu tunjukkan pada kami? Ini tembok, mau didorong sekuat tenaga apapun gak akan bisa terbuka kecuali roboh, ucap Pak Dudung. Tapi di balik tembok ini ada ruangan rahasia. Suamiku memelihara gendruwo di dalamnya. Anwar itu orang baik dan terhormat. Begitu pula dengan kedua orang tuanya. Kamu jangan memfitnah mereka, ucap Pak RT. Saya berani bersumpah, Pak. Tadi suami saya memberikan persembahan seorang wanita ke dalam ruangan itu untuk dimangsa gendruwo peliharaannya. Tak ada satupun dari mereka yang mempercayai ucapanku. Bahkan aku dikira berhalusinasi dan ngelindur. Setelah itu, Pak RT mengajak kami semua untuk menemui suamiku. Ia mengetuk pintu depan. Lalu tiba-tiba pintu terbuka. Kulihat suamiku mengucek kedua bola matanya sambil sesekali menguap. Loh, Amanda? Kamu dari mana saja? Tanyanya sambil menatapku dengan wajah bingung saat melihat kedatanganku bersama Pak RT dan beberapa warga lainnya. Abang sekarang juga ngaku abang melakukan pesugihan gendruwo kan? Tanyaku. Astagfirullah, abang tak mungkin melakukan itu. Karena sejak kecil kedua orang tua abang mendidik abang dengan pemahaman agama.
Jadi tak mungkin abang melakukan perbuatan musyrik seperti itu. Walaupun Bu Kemala dan Pak Haji Dzulkifli adalah seorang yang rajin beribadah, tetapi aku mulai meragukan keimanan suamiku. Karena akhir-akhir ini gelagatnya sangat mencurigakan. Kami semua juga tak percaya kalau Bang Anwar melakukan pesugihan, karena ia dan keluarganya sangat baik, ucap beberapa warga tak terkecuali Pak RT. Suamiku memang orang yang sangat baik dan dermawan. Seringkali ia menolong siapapun yang membutuhkan tanpa pamrih. Maka tak heran jika banyak orang yang bersimpati padanya. Sikapnya memang menurun dari Bu Kemala dan Pak Dzulkifli yang juga sangat dermawan. Namun semua kebaikan Bang Anwar tak menyurutkan kecurigaanku terhadapnya. Sebenarnya tadi waktu kami sedang tidur, tiba-tiba istri saya beranjak dari kamar tidur, lalu keluar dari kamar. Saya kira dia mau ke dapur untuk minum. Karena mengantuk saya biarkan saja. Aku terkejut mendengar ucapannya yang membalikkan fakta. Padahal jelas-jelas tadi dirinya yang keluar dari kamar untuk menemui wanita itu, lalu memberikan pada genderuwo peliharaannya. Namun yang membuatku semakin bingung, mengapa pintu rahasia itu tak bisa dibuka, sehingga aku tak bisa membuktikan apapun pada mereka. Berarti semua sudah jelas bahwa kamu ngelindur, ucap Pak RT juga para warga lainnya dengan wajah kesal. Setelah itu Bang Anwar meminta maaf mewakiliku. Padahal aku sangat yakin kalau apa yang kukatakan adalah benar. Setelah semuanya pulang, Bang Anwar langsung mengajakku ke kamar. Setibanya di kamar, ia langsung mendorong tubuhku ke kasur, lalu menciumiku dengan brutal. Aku tak mau melakukannya, bentakku sambil bergeser dari tempat semula. Kamu harus mau. Ia menarik tanganku dengan paksa. Aku gak nyangka kalau Bang Anwar ternyata tak sebaik yang aku pikirkan. Maksud kamu apa? Abang ini suamimu. Wajar saja jika abang memintamu untuk melaksanakan kewajibanmu. Aku berusaha keras untuk menolaknya, tetapi ia terus memaksa hingga aku benar-benar tak berdaya untuk melawannya. Walaupun aku sangat mencintainya, tetapi aku tak sudi memberikan tubuh ini kepada lelaki psikopat dan pelaku pesugihan. Namun tenaganya begitu kuat sehingga aku tak bisa melepaskan diri dari cengkramannya. Aku hanya bisa pasrah saat ia memberikan serangan yang bertubi-tubi. Serangan yang beberapa hari mampu membuatku dimabuk kepayang, tetapi kini terasa menjijikan karena tak sesuai dengan keinginanku. Setelah seratnya tersalurkan, aku langsung mengenakan pakaian lalu pura-pura tidur sebelum ia kembali menyerangku. Kulihat ia bergegas ke kamar mandi. Lalu tidak berapa lama kemudian ia mengenakan pakaiannya. Ia menoleh ke arahku, tetapi aku pura-pura tidur dan terkulai lemas. Tiba-tiba kulihat ia membuka pintu secara perlahan. Diam-diam aku mengikutinya. Kulihat ia masuk ke kamar tamu dengan gelagat yang mencurigakan. Aku langsung meraih ponsel dan mengedap-ngedap mengikutinya. Aku menunggu dari luar selama beberapa menit, lalu segera masuk ke kamar tamu. Namun anehnya tak kulihat tanda-tanda keberadaan suamiku. Padahal aku melihat jelas dirinya masuk ke ruangan ini. Lalu aku bergegas menuju kamar mandi, tetapi rupanya di sana pun tak ada. Tiba-tiba aku nyaris terpleset karena lantai yang basah. Itu membuktikan bahwa suamiku benar-benar masuk ke kamar ini. Karena kemungkinan lantai yang basah ini adalah tetesan air dari rambutnya yang masih basah atau bekas kakinya yang baru keluar dari kamar mandi. Aku menyusuri seluruh lantai yang basah tersebut. Aku langsung mengernyitkan dahi saat jejak yang basah itu berhenti di depan tembok. Ku perhatikan lekat-lekat tembok itu. Jika diperhatikan secara seksama, ada sebuah garis memanjang berbentuk pintu. Karena penasaran,
Kuletakkan kedua telapak tanganku hingga tiba-tiba tembok itu terbuka. Benar saja, ada tangga yang menurun. Kemungkinan tangga ini menuju ruangan rahasia yang disembunyikan Bang Anwar. Perlahan, aku menuruni tangga tersebut. Aku sudah menyiapkan ponsel untuk merekam apa yang akan kutemui di sana. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.